Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurain Hamdata dengan NIM 811423773, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat, akan menjelaskan tentang hubungan internasional Indonesia. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk kerjasama internasional itu adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama internasional dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara. Selain itu, kerjasama internasional juga bertujuan saling mencukupi kebutuhan dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Bentuk-bentuk kerjasama internasional Indonesia. Bentuk kerjasama internasional Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kerjasama bilateral ini itu cuma antar 2 negara. Nah, untuk kerjasama regional, ini merupakan kerjasama beberapa negara tetapi masih dalam satu kawasan. Biasanya dilatar belakangi adanya kepentingan bersama antar negara. Dan untuk yang terakhir yaitu kerjasama multilateral. Ini adalah kerjasama antar beberapa negara atau lebih dari 2 negara. Kerjasama multilateral ini tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama multilateral memiliki 2 fungsi, anggota yaitu anggota utama dan anggota aktif. Peran anggota utama lebih besar sedangkan peran anggota aktif lebih terbatas. Tantangan dan hambatan hubungan internasional. Yang pertama itu adalah perbedaan komunikasi dan bahasa. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesenjangan antar negara. Misalnya, jika suatu negara tidak memahami bahasa yang sama, maka akan sulit bagi mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan dapat memahami sudut pandang satu sama lain. Dan yang kedua yaitu pandangan atau tata kelola global. Hambatan perdagangan dan peraturan bea cukai itu dapat berdampak negatif pada kolaborasi internasional. Selain itu, pemahaman budaya antar negara seringkali kurang. Dan hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kurangnya kerjasama. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan budaya dan cara hidup juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan bahkan permusuhan antar negara.